Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Saat Pangeran Diponegoro menampar Patih Danurejo IV hingga keahliannya menaklukkan hati wanita. Dikutip dari liputan6.com 27 April 2016. Kisah kehidupan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh panutan yang dianggap setengah dewa selalu menarik untuk disimak. Tokoh yang lahir 230 tahun yang lalu ini dianggap sebagai pembaharu di tengah zaman yang bergejolak, sebab Perang Jawa yang dipimpinnya telah mengubah struktur tatanan lama di Pulau Jawa. Siapakah yang menyangka seorang Pangeran Diponegoro pernah marah dan menampar Patih Yogyakarta yang munafik dan korup, Danurejo IV, menjabat pada tahun 1813 sampai 1847 dengan slop karena suatu pertengkaran terkait penyewaan tanah kerajaan kepada orang Eropa sebelum Perang Jawa. Sikapnya yang anti korupsi dan teramat cermat dengan uang pun nyata terlihat dalam pengaturan dana hidup ketika di pengasingan. Peter Cray menulis ada banyak aspek tentang sang pangeran yang terasa lebih aneh dibandingkan khayalan. Salah satunya seperti yang ia ungkapkan dalam wawancara tertulis dengan liputan6.com pada Selasa 26 April 2016 adalah hubungan sang pangeran Jawa dengan para wanita. Dalam Babad Diponegoro yang ditulis olehnya, sang pangeran dalam masa pembuangan di Manado, ia mengidentifikasikan dirinya seperti Arjuna, tokoh Pandawa yang paling tampan. Namun menurut Peter Cray, dalam hal penampilan fisik, Diponegoro tidak dapat disebut setampan Arjuna, tetapi dapat dikatakan cukup enak dipandang oleh mata Jawa. Perkawinannya yang pertama adalah dengan anak seorang ulama terkemuka dari desa Dadapan dekat Tempel, yakni Raden Ayu Madubrongto. Setelah itu, karena didesak oleh orang tuanya Sultan Hamengkubuwono III, sang pangeran melakukan pernikahan yang lebih bersifat politis dengan Raden Ayu Retnokusumo, putri Bupati Panolan, Kesultanan Yogyakarta, Raden Tumenggung Notowijoyo III. Seumur hidupnya, Pangeran Diponegoro memiliki 7 istri resmi dan selir yang tak terhitung banyaknya. Di Tegalrejo sendiri, sang pangeran memiliki 4 istri resmi dan beberapa selir. Salah seorang selirnya yang terakhir konon cukup cantik sampai memancing sifat mata keranjang asisten residen Belanda. Si selir dikabarkan hidup bersama sang asisten residen beberapa bulan sebelum Perang Jawa. Peter Cray mencatat Pangeran Diponegoro setidaknya memiliki 17 anak, 12 laki-laki dan 5 perempuan dari istri-istri resminya. Dalam masa perang, setelah kematian istri keempat yang paling dikasihinya, Raden Ayu Maduretno, di penghujung November 1827, ia mengawini 3 istri baru. Salah satunya adalah Raden Ayu Retnoningsih pada tahun 1810 sampai 1885, putri Bupati Madiun, dan kemenakan perempuan Raden Ronggo Prawirodirjo III. Ketika dinikahi Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Retnoningsih masih berusia 17 tahun
dan ia sungguh sangat cantik sebagai satu-satunya istri resmi yang menemani di pengasingan. Raden Ayu Retnoningsih memberi sang pangeran 2 anak. Pangeran Diponegoro memang memiliki daya tarik yang sangat besar yang membuatnya terlihat menawan di mata kaum hawa. Pangeran Diponegoro sendiri pernah menyebutkan salah satu sifat yang paling mengganggu di masa mudanya adalah sering tergoda oleh perempuan. Sekalipun berada di pengasingan, Pangeran Diponegoro sering membanggakan keahliannya dalam soal menaklukkan hati wanita. Presiden Manado Peter Met menjabat tahun 1827 sampai 1831 melaporkan percakapan yang paling digemarinya adalah tentang perempuan-perempuan yang melihatnya sebagai seorang kekasih yang menawan. Bahkan tutur Peter Gray, ketika Pangeran Diponegoro sakit malaria selama masa 3 bulan di akhir perang, ia masih mampu bermain-main dengan janda dukun Nyai Asmara Taruna yang merawatnya di desa Sebodo di timur Bagelan. Ketika di Manado, sang pangeran malah pernah ingin menikahi perempuan setempat, putri dari seorang warga muslim terkemuka, Letnan Hasan Nur Latif. Namun seperti halnya pejabat setempat, Letnan Hasan Nur Latif menolak lamaran itu dan mengatakan bila ia menikahkan putrinya dengan sang pangeran, maka itu hanya akan membawa sang putri pada nasib buruk. Fakta yang jarang diketahui orang, selama Perang Jawa, Pangeran Diponegoro menganggap salah satu biang kekalahannya yang terbesar yakni di Gawok di luar Surakarta 15 Oktober 1826 adalah karena saat sebelum pertempuran berlangsung, ia tidur dengan seorang perempuan muda Cina atau Nyonya Cina yang bukan istri resmi dan bukan pula selir. Perempuan itu adalah tawanan perang di Kedaren. Pangeran Diponegoro menganggap skandal ini adalah alasan kekalahannya sekaligus penyebab ia terluka di bagian dada dan tangan. Skandal ini menurut Pangeran Diponegoro telah menetralkan kekebalannya. Ia kemudian melarang komandannya berhubungan dengan ras campuran atau peranakan perempuan Cina Indonesia. Pangeran Diponegoro memperingatkan bahwa hubungan dengan kaum peranakan akan membawa. Demikian kisah perjalanan Pangeran Diponegoro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.